Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera. Hari ini peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Marilah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita memulai acara hari ini, acara Oase Rohani Katolik dengan doa pembuka yang akan disampaikan oleh Romo Diosesan Christophorus Luki Nikasius. Sahabat Oase Rohani Katolik yang baik, Ibu Margaret. Halo semua, shalom, salam sehat untuk kita semua. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan batin kita agar firman Tuhan sungguh bertumbuh dan berbuah. Kita boleh menjadi murid-murid yang setia mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Murah, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih karunia dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini memperingati peringatan Santo Yohanes Chrysostomus. Ia yang dijuluki sebagai si mulut emas, karena melalui pewartaan iman yang dengan gagah berani, yang bukan hanya ia wartakan dalam kata-kata, tetapi juga dalam perbuatan, hingga akhirnya kabar sukacitamu semakin terkabarkan dan tersiar luas. Semoga teladan dari Santo Yohanes Chrysostomus juga kami hidupi dalam keseharian hidup kami. Kami mau menjadi pelaksana-pelaksana firman Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan. Bukan hanya dalam kata-kata kami, tetapi juga dengan sikap nyata kami. Kami mau berjuang untuk menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Luki. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan memulai dengan bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan ayat 27 sampai 31a. Saudara-saudara, sebagaimana tubuh itu satu, meskipun anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh saja. Demikian pula Kristus. Dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Entah kita orang Yahudi, entah bukan Yahudi, entah budak, entah orang merdeka. Sebab tubuh tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Kalian semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menentukan beberapa orang di dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, ia menentukan mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berbicara dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh?
maka berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang utama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Luki. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Luki. Romo Luki, dari bacaan yang sudah disampaikan hari ini, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret maupun sahabat Oase Rohani Katolik?
Ibu Margaret, sahabat setia Oase Rohani Katolik yang baik yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya, salam komplit 3S. Romo kok 3S, itu kan di SPBU. Enggak, 3S bukan hanya senyum salam sapa, tapi salam 3S. Semoga kita selalu sehat, semangat, dan penuh dengan sukacita. Semoga melalui renungan-renungan yang senantiasa setiap hari kita renungkan ya, kita semakin 3S ya saudara-saudari, Ibu Margaret, juga Ibu Bapak, sahabat setia Oase Rohani Katolik, semakin sehat, semangat, dan penuh dengan sukacita. Sebelum saya masuk pada permenungan dari bacaan pertama, hari ini kan kita memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus. Siapakah dia? Nah, Yohanes Chrysostomus itu lahir sekitar abad keempat, antara tahun 344 sampai dengan 354. Kepastiannya ia tidak tahu, diperkirakan antara itu. Nah, ia terlahir dari keluarga bangsawan. Wah, istimewa sekali. Ayahnya itu adalah seorang perwira tinggi militer. Namun ayahnya wafat ketika Yohanes Chrysostomus ini masih kecil. Mamanya bernama Antusa. Dan mamanya ini hebat, luar biasa. Kenapa saya katakan hebat? Ia mendidik anak-anaknya dalam iman Kristiani yang teguh. Maka Yohanes Chrysostomus itu sejak kecil ia bertumbuh dalam iman. Ia itu anak yang dikenal cerdas. Maka ketika ia beranjak remaja dan dewasa, ia memutuskan untuk menjadi seorang imam. Yohanes Chrysostomus itu kenapa sih namanya itu Chrysostomus? Ia dijuluki, Chrysostomus itu artinya si mulut emas. Karena semua orang akan terpesona ketika Yohanes Chrysostomus ini berbicara. Wow, istimewa sekali ya. Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat setia Oase Rohani Katolik yang baik. Awalnya itu Yohanes pengen menjadi seorang petapa atau terapis. Namun karena ia itu sakit-sakitan, maka akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang pertapa dengan menjalani pola hidup asketis. Ia tidak bisa, maka tekadnya berubah. Ketika ia menjadi imam pada tahun 397, Yohanes ini diangkat akhirnya menjadi seorang uskup agung di Konstantinopel. Wah, ini istimewanya lagi, karena kata-katanya yang tadi, yang tajam, yang membuat orang terpesona. Ia menyinggung hati seorang ratu bernama Ratu Eudosia. Hingga akhirnya Yohanes Chrysostomus diasingkan. Dalam pengasingannya, ia wafat pada 14 September tahun 407. Saudari-saudaraku, sahabat Oase Rohani Katolik yang baik, saya kira menarik sekali inspirasi dari seorang tokoh gereja yang namanya Yohanes Chrysostomus ini. Inspirasinya apa? Ia dijuluki sebagai si mulut emas. Artinya bukan hanya dengan kata-katanya saja ia mewartakan kabar gembira. Bukan hanya ia dengan khotbahnya membuat orang terpesona. Tetapi kenapa saya ceritakan kisah hidupnya? Semoga dengan kita melihat, mendengar, dan merenungkan kisah hidup Santo Yohanes Chrysostomus, kita pun terpesona dengan cara hidupnya. Kita bisa berkata-kata manis, atau mulut kita disebut mulut minyak yang licin. Wah, artinya apa? Tidak bisa dipegang perkataannya dengan perbuatannya. Sebagai pengikut Tuhan yang sejati, dan ketika kita memperingati Santo Yohanes Chrysostomus hari ini, kita diajak untuk menjadi
pengikut-pengikut Tuhan yang antara mulut dengan perbuatan kita berjalan selaras. Jangan sampai kita seperti yang tadi saya katakan menjadi pribadi yang bermulut minyak. Kalau Yohanes Chrysostomus itu bermulut emas karena berharga, ya kan? Apa yang dia katakan itu juga yang dia buat. Tapi kalau si mulut minyak, si mulut licin, antara kata-kata dengan perbuatannya enggak sama. Nah, hari ini dalam firman Tuhan istimewa ya. Jauh sebelum semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan kesatuan bangsa kita, Rasul Paulus pun udah mengatakan hal yang sama. Banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Kalau kita kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Maknanya bagus. Apa maknanya? Walaupun bangsa kita berbeda suku, berbeda bahasa, warna kulit, rambut, ya. Namun kita ini tetap Indonesia, NKRI harga mati. Wah, istimewa sekali. Maka saya senang tuh kalau nonton sepak bola atau bulu tangkis, ada komentator yang selalu mengatakan begini, siapa kita? Indonesia. Siapa? Menyadarkan walaupun kita terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, namun kita ini satu bangsa, yakni Indonesia. Ibu Bapak, sahabat setia Oase Rohani Katolik yang baik ya. Demikian juga yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jangan kalian ribut. Ada macam-macam komunitas. Ada macam-macam pengajar. Janganlah engkau mengatakan aku dari golongan Apolos, aku dari Barnabas, engkau Paulus. Jangan seperti itu. Paulus ingin mengajak jemaat di Korintus. Kita ini walaupun banyak ragam rupa-rupa karunia yang Tuhan beri. Ada karunia mengajar, ada karunia yang menyembuhkan, ada karunia yang bisa berbahasa roh, ada karunia yang menafsirkan bahasa roh. Ini ya kadang-kadang umat juga salah kaprah. Kenapa saya katakan salah kaprah? Merasa kalau udah bisa berbahasa roh itu kayaknya level imannya udah yang paling tinggi. Kan seharusnya ya orang itu semakin punya karunia, semakin rendah hati, ya kan? Semakin punya karunia, karunianya seharusnya bukan untuk dipamerkan, tetapi seharusnya karunia itu boleh menjadi berkat bagi yang lain, ya toh. Kadang-kadang ada yang hanya berupaya supaya tampil bisa berbahasa roh. Ya, kadang-kadang tuh hanya dengan mengucapkan, ya udah pokoknya ucapkan aja asolole. Asolole kayak nonton dangdut itu. Maka saya kira Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat di Korintus, walaupun jemaat beraneka ragam karunia, walaupun berbeda-beda, tetapi kita semua satu dalam Kristus. Maka kalau ada nyanyian yang mengatakan, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dan ini sungguh saya kira, persaudaraan kita bukan hanya saudara atas hubungan darah, saudara karena diturunkan dari orang tua, dari para leluhur, tidak. Persaudaraan kita adalah persaudaraan iman karena Kristus, karena darahnya yang telah dicurahkan bagi kita. Inilah persaudaraan kita. Jadi pertanyaan permenungan untuk kita ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang baik. Apakah kita telah mampu
untuk menjadi saudara bagi yang lain? Apakah kita telah hidup bersaudara dengan yang lain, dengan mereka yang berbeda? Saudara itu bukan hanya orang-orang Katolik saja, orang-orang di gereja kita saja, di lingkungan kita, tidak. Tapi kita juga saudara sebangsa, setanah air, saudara sekemanusiaan. Kita mau hidup bersaudara dengan yang lain. Semoga kita dimampukan untuk hidup bersaudara. Torang semua bersaudara. Itu Ibu Margaret. Ada Romo Luki yang sudah memberikan inspirasinya siapakah Santo Yohanes Chrysostomus yang patut kita teladani. Dan kalau tadi dikatakan bahwa Santo Yohanes Chrysostomus mulutnya itu mengeluarkan emas yang selalu menghasilkan, sementara janganlah kita menjadi mulut yang seperti minyak, yang licin, yang tidak bisa dipegang. Nah, Romo, bolehkah Romo memberikan kiat-kiat kepada kami di mana saat kita harus mengucapkan hal-hal yang baik, tetapi terkadang tantangan atau situasi di lapangan itu berbeda, tidak seperti apa yang kita harapkan, Romo? Iya, kita masih ingat ya beberapa waktu lalu saya kira ketika Yesus dihadapkan dengan seorang yang sakit, tangan kanannya itu mati. Ya. Waktu itu hari Sabat dan Yesus sedang mengajar di bait Allah. Orang-orang banyak mengamat-ngamati dia, mau ngetes ini Yesus ini akan buat apa. Ya, mau berupaya mencari celah untuk menyalahkan Yesus. Menarik sekali. Yesus berkata begini kepada mereka, apa yang diperbolehkan dalam hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Mereka diam saja. Dan luar biasa, Yesus mengatakan kepada orang yang mati tangan kanannya itu, ulurkanlah tanganmu. Dan orang itu sembuh. Maka jelas sekali, ketika orang banyak diam atas segala yang ada dalam kehidupan ini, konon ada sebuah pepatah yang mengatakan begini, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada kesempatan. Kejahatan itu terjadi karena banyaknya orang baik yang diam. Ini kan sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ditanya sama Yesus, manakah yang diperbolehkan di hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Untuk cari aman, diam. Tapi Yesus kita lihat, dia tetap melakukan mukjizatnya, ia tetap berbuat baik. Meski ia ditolak, meski ia dicibir, meski ia diancam hendak dibunuh. Apakah Yesus lalu tidak berbuat baik setelah itu? Tidak. Ia selalu berbuat baik. Ia selalu menjadi berkat bagi yang lain. Ia selalu mewartakan kabar sukacita. Maka sebagai para pengikut Kristus ya, pengikut Tuhan, kita baiklah meneladan. Apapun yang kita alami rupa-rupa tantangan-tantangan dalam hidup ini, jangan berhenti untuk berbuat baik. Kalau ada lagu yang mengatakan, jangan berhenti mencintaiku. Wah, kalau ini jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Jadilah berkat di mana kamu berada. Udah nanti satu album saya. Iya, baik Romo Luki. Sangat inspiratif sekali, di mana semakin jelas bahwa dimanapun kondisi, dimanapun kita dan apapun kondisinya, kita harus tetap berbuat baik dan menjadi saksi Kristus ya Romo. Amin. Ya, sahabat
Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani kita pada sesi yang pertama ini. Kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Luki dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baiklah, Romo Luki, dari apa yang Romo sudah sampaikan mengenai teladan Santo Chrysostomus dan bagaimana inspirasi tentang bacaan Injil hari ini, Romo? Baik, Ibu Margaret, juga sahabat Oase Rohani Katolik yang baik. Shalom semuanya. Kita masuk ke sesi berikutnya. Saya ingin membawakan permenungan tentang bacaan Injil ketika Yesus menyembuhkan pemuda dari Nain. Sebelumnya, mari kita lihat kondisi dari ibu yang dikatakan seorang janda yang kehilangan anak tunggalnya, putra satu-satunya. Hidupnya itu kasihan sekali saya rasa. Kenapa saya kira kasihan sekali? Satu, ia udah nggak punya suami karena dikatakan janda. Kini sandarannya satu-satunya dalam kehidupan, yakni anaknya, meninggal juga. Jadi ibu ini tuh mengalami kejatuhan yang sangat dalam, saya kira. Kepedihan yang sungguh sangat mencekam dalam hidup yang dialami oleh ibu ini. Secara sosial, secara kerohanian, ibu ini secara sosial nggak ada jaminan. Sebagai seorang janda, nggak punya suami, dan sekarang ditinggal oleh anaknya. Secara rohani, orang banyak pasti menjudge, mengatakan, wah itu karena dosamu itu suamimu mati. Ini sekarang anakmu mati, kamu pasti berdosa. Stigma di kala itu ya. Kasihan sekali dengan kehidupan ibu ini pasti. Yang saya heran begini, bacaan kemarin berkisah tentang Yesus yang menyembuhkan hamba dari seorang perwira, dan itu terjadi di Kapernaum. Nah, saya tuh coba browsing. Nain itu letaknya di mana? Nain itu ternyata letaknya lebih kurang 30 mil dari Kapernaum. Atau lebih kurang sekitar 48 kilometer, saudara-saudari. Ya. Dan zaman dulu kan gak ada kereta ya, belum ada angkutan umum. Selesai segmen Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira, ia pergi ke Nain, jalan kaki. Pasti capek, perjalanan panjang jauh, dan Nain itu perjalanan yang harus ditempuh dengan mendaki. Ya, karena kota Nain itu berada di pegunungan. Dalam kelelahan, dalam kecapeannya, buat saya ini inspiratif sekali. Yesus melihat iring-iringan seorang muda yang mati. Lalu ada seorang ibu yang menangisinya, dan ibu itu dikatakan sudah janda. Dan walaupun lelah, capek, Yesus menghampiri mereka, iring-iringan itu, dan Yesus mendekati dan mengatakan kepada ibu itu, jangan menangis. Saudari-saudara, sahabat Oase Rohani Katolik yang baik, acap kali dalam hidup ini banyak kita alami rupa-rupa pengalaman jatuh.
pengalaman kesedihan yang kita alami. Contoh ya, contoh. Saya begitu terpukul ketika 11 tahun yang lalu, tepatnya 2 September tahun 2011. Ya, udah 11 tahun yang lalu. Ayah saya dipanggil Tuhan tanpa sakit. Ayah saya nggak sakit. Jadi lagi nyuci baju sama mama saya pagi-pagi hari, karena waktu itu tahun 2011 itu sedang Idul Fitri, asisten rumah tangga pulang kampung. Bukannya saya nggak punya mesin cuci, tetapi ibu-ibu zaman dulu tuh lebih suka nyucinya di gesrek gitu loh, dikucek, lebih bersih katanya gitu ya. Lebih suka pakai penggilesan daripada pakai mesin cuci diaduk-aduk, katanya nggak bersih. Maka ayah saya yang mendengar pagi-pagi ibu saya lagi nyuci, dia menghampiri dan berkata, "Ma, aku bantu ya." Lalu ibu saya mengatakan, "Ya udah, mama, papa bilas, mama yang ngucek." Belum sampai selesai membilas satu pakaian, tiba-tiba ayah saya bilang gini, "Ma, kepala papa kok sakit ya?" Dia berusaha untuk berdiri, dan ternyata pembuluh darah di otaknya itu pecah. Das! Jatuh, ditangkap sama ibu saya, jatuh di pelukan ibu saya, dan ayah saya meninggal. Betapa syoknya kami, betapa terpukulnya kami. Ya. Itu pengalaman jatuh. Namun merenungkan firman Tuhan hari ini, saya kira Yesus pun datang kepada keluarga kami dan mengatakan, "Jangan menangis." Tentu bukan terus akhirnya Yesus membangkitkan ayah saya seperti pemuda di Nain, tapi melalui pengalaman kejatuhan itu, melalui Yesus yang datang menghampiri kami, Ia mengajak kami untuk bangkit. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kejatuhan, bangkit dari kesedihan yang kami alami, untuk melanjutkan apa yang menjadi teladan Papa dalam kehidupan. Wah, belum lama, Romo pembimbing rohani saya, Romo Martinus Hadiwijoyo, dipanggil Tuhan. Wah, itu yang mengiringi kepergiannya itu luar biasa. Banyak umat yang sungguh mengasihi dan mencintai Romo Hadi karena memang dia orang baik. Orang baik. Makanya saya jadiin bapak rohani ya kan. Kalau nggak baik pasti tidak jadi bapak rohani saya. Karena saya masih belum baik, jadi saya berguru sama yang udah baik. Yang menarik begini, beliau itu ya, setiap kali saya bimbingan rohani dan saya tutup dengan, "Romo, saya mau mengaku dosa." Saya ngaku dosa sama beliau. Jangan dikira imam itu nggak punya dosa dan nggak pernah ngaku dosa ya. Saya rutin ngaku dosa bimbingan sama Romo Hadiwijoyo. Dan yang menarik begini, Romo Hadi itu saya bikin kaget sekali. Waktu saya pertama kali bimbingan sama beliau, lalu saya mengaku dosa, habis itu stola yang ia pakai, ia lepaskan. Dan ia berlutut di depan saya. Saya kan kaget. Dulu ngapain Iki Romo? Dia berlutut dan dia serahkan stola itu kepada saya. Dan dia katakan begini, "Romo gantian. Sekarang aku yang mengaku dosa." Wah, saya terharu sekali. Dan setiap kali bimbingan rohani dan setiap kali saya mengaku dosa, kami saling mengaku dosa akhirnya. Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang baik ya. Maka ketika melayat misa waktu itu ya, aduh saya tak kuasa menahan tangis. Seorang baik yang menghadap Tuhan, dan buat saya kini Yesus pun datang menghampiri saya, juga menghampiri iring-iringan yang mengusung Romo Hadi, iring-iringan yang menghantar Romo Hadi
iring-iringan semua orang yang berduka dan bersedih atas meninggalnya Romo Martinus Hadiwijoyo. Dan Yesus berkata kepada kita semua, jangan menangis. Kita diajak untuk bangkit dari keterpurukan, kita diajak untuk bangkit dari kesedihan kita. Apapun rupa-rupa pengalaman hidup kita yang kita alami, Tuhan gak pernah tutup mata loh. Tadi melalui peristiwa kebangkitan pemuda di Nain, Yesus kan dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasih. Jauh-jauh dia jalan dari Kapernaum ke Nain untuk menunjukkan dia mau mewartakan kabar sukacita dimanapun, nggak pilih-pilih tempat. Dan ketika melihat ada orang yang kesusahan, Yesus tuh bukan berpangku tangan, tidak. Dia selalu mau membuka tangan. Tangannya mau terulur untuk menjadi berkat bagi yang lain. Ia mau meringankan apapun beban-beban, persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Dan sungguh, ya, mukjizat terjadi. Pemuda itu disentuh oleh Yesus, dan Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan anak muda yang mati itu, dia bangkit. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin kalau hari-hari ini kita, saudara-saudari, para sahabat setia Oase Rohani Katolik yang baik, kalau hari-hari ini iman kita sedang mati, kalau hari-hari ini kita lagi terpuruk, kalau hari-hari ini kita lagi punya problem yang berat, kalau hari ini juga kita lagi punya permasalahan, kita lagi jatuh terjelembab dalam jurang yang teramat dalam. Dan hari ini juga Yesus datang menghampiri kita dan berkata, bangunlah, bangkitlah. Jangan lagi terpuruk, jangan lagi sedih, jangan lagi meratap. Mari bangun, bangkit, sebab bersama dengan Tuhan apapun selalu ada jalan, ya. Maka ada sebuah nyanyian yang mengatakan, "Hai bangkit bagi Kristus." Wah, mari kita bangun, bangkit gitu loh. Jangan lagi tertidur meratapi kehidupan ini. Aduh, pandemi ini gak pergi-pergi juga. Aduh, kenapa aku punya pengalaman yang begitu sulit? Kenapa aku ditinggal oleh orang-orang yang aku cintai? Bangkitlah. Jangan lagi terpuruk, jangan lagi meratapi pengalaman-pengalaman itu, tetapi mari kita bangun, kita bangkit untuk segera bergegas mengikuti Yesus. Karena dia selalu mengarahkan yang baik dalam hidup kita. Jangan menjadi pribadi yang hanya berpangku tangan, tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan ini. Tetapi mari kita menjadi pribadi yang mau membuka tangan, yang tangannya selalu mau terulur untuk membantu, untuk berbela rasa, untuk berbelas kasih secara istimewa kepada mereka yang membutuhkan. Itu Ibu inspirasi yang bisa saya berikan dari bacaan Injil hari ini. Yesus yang membangkitkan seorang pemuda di Nain. Sungguh luar biasa Romo Luki telah memberikan kekuatan rohani untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dalam teladan yang disampaikan baik itu oleh Santo Yohanes Chrysostomus, juga tadi teladan Romo Hadi yang sederhana dan juga rendah hati, dan terutama adalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu luar biasa dan dalam mukjizatnya telah membangkitkan pemuda di Nain. Dan Romo, kita sudahi dulu perbincangan rohani kita pada hari ini dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Luki. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik. Engkau peduli terhadap rupa-rupa pengalaman hidup yang kami alami. Engkau tidak pernah menutup mata
Engkau tidak pernah berpangku tangan terhadap apapun yang kami hadapi, tapi Engkau senantiasa menopang, Engkau turut memikul, meringankan, memberikan jalan keluar, membangunkan, membangkitkan kami dari segala keterpurukan yang kami alami. Tambahkan iman kami Tuhan, supaya kami semakin meyakini akan kuat kuasa-Mu, akan belas kasih-Mu, akan segala yang baik yang pasti Engkau karuniakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Semoga dengan iman kami itu, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang membuka tangan, yang senantiasa mau mengulurkan tangan terhadap kesusahan orang, sebagaimana Engkau yang senantiasa punya hati yang berbelas kasih. Tuhan, kami ingin mohonkan berkat-Mu turun dan tinggal untuk kami, untuk keluarga-keluarga kami, untuk para sahabat setia Oase Rohani Katolik, para pendengar yang setia, yang senantiasa mau merenungkan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berkat Tuhan turun dan tinggal untuk kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang sudah disampaikan dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Romo Luki atas inspirasinya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Kristoforus Luki Nikasius dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan bagi sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Kembang merekah, dahannya putus, tiada berduri, warnanya merah. Memang indah bersama Yesus. Setiap hari kasih-Nya melimpah. Salam damai, Tuhan memberkati. Dadah, terima kasih. Terima kasih Romo.